Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Yulianti Amanda, NIM 126 angkatan 2019, kelas 3D, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi dengan materi tentang aliran energi dalam ekosistem. Pada video kali ini akan dibahas hasil dari observasi yang sudah saya lakukan pada ekosistem terdekat dengan rumah saya. Ekosistem yang saya pilih yaitu ekosistem sungai, karena kebetulan memang ada di dekat rumah saya, yaitu ada di depan rumah. Dibuktikan dengan adanya Google Maps seperti berikut ini. Oke, pada video ini akan dibahas tentang berbagai aliran energi ya. Jenis-jenis aliran energi itu ada 4. Sebelumnya kita akan mengenal dulu apa sih aliran energi itu. Nah, aliran energi ini perpindahan energi dari suatu organisme ke organisme yang lainnya melalui proses memakan dan dimakan atau memangsa dan dimangsa. Seperti itu. Ada 4 aliran energi. Yang pertama yaitu trofik, yang kedua yaitu rantai makanan, yang ketiga jaring-jaring makanan, yang keempat adalah siklus biogeokimia. Yang pertama, kita akan bahas bagaimana siklus dari aliran energi secara umum pada ekosistem lingkungan. Yang pertama yaitu ada matahari. Di sini energi matahari akan diserap oleh produsen, yaitu siapa produsennya? Tumbuhan hijau. Di sini tumbuhan akan menyerap energi matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis, yang hasilnya merupakan zat-zat kimia yang tersimpan di dalamnya karena memang sebagai produsen. Kemudian produsen ini dimakan oleh konsumen primer. Disinilah terjadinya peralihan energi dari produsen ke konsumen primer. Konsumen primer ini yang mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Kemudian konsumen primer dimakan oleh konsumen sekunder. Nah, makanya konsumen sekunder ini dinamakan karnivora karena memakan konsumen primer. Disinilah juga terjadi peralihan energi dari konsumen primer ke konsumen sekunder. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada dekomposer. Hasil akhir dari semua ini nanti akan diuraikan oleh dekomposer ketika mati. Misal produsen tidak ada yang memakan, tidak ada konsumen primer yang memakan, maka langsung diuraikan oleh dekomposer ketika mati. Konsumen primer juga akan diuraikan oleh dekomposer ketika tidak dimakan oleh konsumen sekunder. Nah, sekarang akan dibahas hasil dari observasi saya pada ekosistem sungai. Untuk ekosistem sungai banyak sekali yang namanya organisme di dalamnya. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu apa saja? Yang termasuk yaitu adalah makhluk hidup. Yang komponen abiotik adalah komponen makhluk tak hidup. Seperti halnya contohnya abiotik yaitu tumbuhan dan hewan. Kemudian ada pengurai. Kemudian juga untuk yang abiotik itu yang tak hidup, seperti cahaya matahari, air, juga tanah dan udara yang ada dalam ekosistem sungai tersebut. Ini setelah dibentuk rantai makanan, jadinya seperti ini. Ada 3 rantai makanan. Yang pertama ada tumbuhan air dimakan kadal, kemudian dimakan ular, dimakan dekomposer, dan terakhir akan diuraikan lagi oleh cacing sebagai detritivor. Yang kedua yaitu lumut dimakan katak, katak kemudian dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh dekomposer. Pada hasil akhirnya yaitu diuraikan kembali sebagai detritivor adalah cacing. Untuk yang ketiga yaitu yang terakhir, lumut dimakan ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar, dan ketika ikan yang besar mati akan diuraikan oleh dekomposer. Dan yang terakhir, hal yang sama yaitu diuraikan oleh cacing sebagai detritivor. Karena detritivor ini mengkonsumsi atau memakan sisa dari bangkai tersebut. Bangkai yang sudah mati tadi diuraikan lagi oleh cacing. Nah, selanjutnya setelah dibahas rantai makanan, maka akan ada yang dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan di sini ada matahari,
Ada tumbuhan air, kadal, ular, dekomposer, ada kata, ikan besar, cacing, ikan kecil, dan lumut. Bagaimana hubungannya? Seperti pada panah ini, tumbuhan air dan juga lumut sebagai produsen. Pada posisi awal, nah sebagai produsen dia memproduksi makanannya sendiri, energinya sendiri. Untuk yang atas kita bahas dulu, ada tumbuhan air dimakan kadal, tidak ada hubungannya dengan ikan kecil ya. Kemudian dimakan oleh ular dan diuraikan oleh dekomposer. Kemudian lumut dimakan oleh ikan kecil. Kemudian ikan kecil ini sebagai konsumen pertama dari lumut dimakan oleh kata sebagai konsumen 2 dan juga ikan besar. Ikan besar ini memakan ikan kecil, kemudian kata ini memakan ikan kecil juga. Nah, kata akan dimakan oleh ular. Kemudian ular yang mati akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposernya apa? Yaitu jamur. Kemudian yang bawah tadi, ikan kecil tadi kan dimakan oleh ikan besar. Nah, ikan besar ini berarti posisinya sebagai konsumen kedua. Kemudian setelah ikan besar ini mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu jamur. Nah, setelah pada semua proses ini berkumpul pada dekomposer, aliran energinya sudah mati, maka setelah itu akan diuraikan kembali oleh cacing sebagai detritivor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, detritivor atau cacing ini menguraikan kembali sisa-sisa bangkai yang masih ada, seperti itu. Kemudian nanti setelah diuraikan akan kembali lagi ke udara hasil dari penguraiannya ini, seperti itu. Nah, setelah tadi kita sudah tahu bagaimana rantai makanan, jaring-jaring makanan dan sebagainya, bentuklah piramida makanan. Bentuknya seperti ini, kerucut ke atas, semakin ke atas semakin kecil, berarti menandakan semakin tinggi tingkatannya. Yang pertama yaitu produsen. Di sini produsen memproduksi sendiri energinya berdasarkan dari dibantu oleh energi matahari seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua adalah konsumen 2. Apa tadi? Konsumen 2 yaitu kadal, ikan kecil yang termasuk herbivora. Kemudian yang di atas ada konsumen 2 yaitu ular, ikan besar yang memakan ikan kecil tadi, dan kata. Semuanya ini merupakan aliran energi, dimulai dari energi matahari yang mengalirkan energinya ke tumbuhan hijau sebagai produsen, kemudian produsen mengalirkan lagi energinya ke konsumen primer tadi, kemudian konsumen primer mengalirkan energinya ke konsumen sekunder, dan terakhir pada dekomposer, dan juga nanti bisa diuraikan lagi oleh detritivor dan kembali lagi ke alam, ke udara. Seperti itu aliran energi. Sekarang saya sudah mengetahui bagaimana aliran energi yang terjadi pada ekosistem sungai yang ada di sekitar rumah saya. Baik, terima kasih. Sekian saja pada video kali ini yang membahas tentang aliran energi dalam ekosistem sungai. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin apabila ada kekeliruan atau yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada tugas berikutnya.